Indah, ayo tidur, kata suara yang tidak dikenal. Hai oi, selamat datang di Bacot, baca cerita horor. Di video kali ini Gusti akan membacakan sebuah cerita horor yang berjudul film horor. Penasaran ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja check it out. Terkadang selepas pulang kerja, aku selalu menonton film. Tapi bukan film bergenre komedi atau drama seperti yang disukai teman-temanku, melainkan film horor. Ya, aku sangat suka sekali terhadap film horor. Itu membuatku merasa masuk ke dalam film tersebut. Walau sebenarnya aku juga penakut. Sama kayak Gusti, penakut tapi suka gitu sama horor-horor gitu ya. Namun, entah kenapa film horor memiliki daya tarik tersendiri. Mungkin itu karena hantu pasti ada di kehidupan kita dan itu terlihat nyata. Walaupun kita tidak bisa melihatnya setiap saat. Dan ini yang gue alami kemarin malam ketika aku ingin menonton film horor. Oh my god. Kira-kira seperti apa ceritanya? Kita lanjut nih. Malam itu pukul 9. Di mana semua anggota keluargaku sudah berada di kamarnya masing-masing. Aku mulai menyiapkan perangkat dan alat-alat untuk menonton film horor di laptopku. Tok tok tok, bunyi hujan. Kok bunyi hujan? Tok tok tok. Dah selesai nonton langsung tidur ya nak? Sahut ibuku yang tahu kalau aku ingin melakukan ritual di malam itu. Menonton film horor yang jelas ya Udah kayak pesugihan ya, ritual-ritual gitu ya. Balas aku, iya bu, selesai film, Indah akan tidur. Don't worry, be happy mom. Kaya banget ya, Inggris-Inggris segala. Artinya apaan Biasanya aku selalu menonton film dalam keadaan lampu menyala. Tapi entah mengapa malam itu aku malah ingin mematikan lampu kamarku. Jelas itu akan menambah suasana semakin horor. Dengan selimut yang menutupi semua badanku tanpa terkecuali wajahku yang mengarah ke depan layar laptop di atas kasurku, aku pun mulai menyetel film horornya. Jadi nih itu matikanlah lampunya nih karena sebelumnya nih dia tuh kagak pernah nonton film horor dalam keadaan lampu mati gitu, dan baru malam itu gitu dia tuh beranikan diri untuk mematikan lampunya, terus bergegas lah bersiap untuk menonton filmnya dengan menutupi semua tubuhnya. Jadi kayak borangan lah gitu ya, penakut lah gitu, ditutupin pakai selimut gitu. 10 menit pun berlalu, nampaknya semua baik-baik saja. Tapi itu tidak mengurangi rasa takutku di mana semua gelap gulita dan hanya ada cahaya terang dari layar laptopku. Ditambah suara aungan anjing terdengar berkali-kali. Oh my ini sumpah ya, udah malam hari gelap nonton film horor terus ada aungan anjing gitu ya, meong. Jadi makin horor gitu ya. Mungkin karena rasa takutku sehingga aku merasa seperti seseorang berada di sampingku, seakan ingin menemaniku menonton film hingga selesai. Fokus, 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 kataku yang mulai kedinginan. Ketakutan, kok kedinginan? Tak goyah atas firasatku. Aku pun terus fokus menonton film horor itu. Hingga tiba-tiba volume suara di laptopku menaik dengan sendirinya. Oh my itu kan tadi dia ngerasa ada seseorang yang di samping dia gitu, yang nemenin dia. Terus tiba-tiba volume suara laptopnya naik dengan sendirinya. Oh my ada apa ini? Apa karena sudah tua sehingga laptopnya error? Tanya diriku sendiri. Aku yang merasa cuek, lantas aku kembali menonton filmnya yang masih tersisa 1 jam lebih. Namun tiba-tiba aku seperti mendengar suara halus memanggil namaku. Indah, ayo tidur, kata suara yang tidak dikenal. Oh my god. Ya ampun lagian sendiri nonton film horor malam hari. Aduh, kagak bayang gitu kan digangguin mulu tuh sama hantunya. Dengan kaget
Aku pun langsung mematikan film horornya dan mencoba untuk mengamati akan suara itu sambil memanggil ibuku yang mungkin itu suaranya. Dikira tuh suara ibunya gitu, oi. Kan sebelumnya tuh ibunya tuh manggilin dia gitu, suruh tidur gitu habis nonton film. Mungkin barangkali suara tersebut tuh suara ibunya gitu. Kan kalau nonton tuh kan suara samar-samar gitu ya. Jadi kagak tahu juga gitu. Akhirnya dia manggil lah ibunya. Bu, apakah ibu memanggilku? Sautku ke arah pintu. Dan ketika tidak ada jawaban, aku yang sudah mulai takut kemudian beranjak dari kasurku untuk menyalakan lampu di kamarku. Kagak ada yang nyaut tuh, oi, ketika dia manggil ibu tiri, hanya cinta. Dia beranjaklah dari kasurnya untuk nyalakan lampunya. Lagi-lagi, tombol lampunya tidak bisa dinyalakan. Dan itu menambah rasa takutku yang mungkin sudah diubun-ubun. Mencoba tetap tenang dan kembali ke tempat tidur. Tiba-tiba tangan dengan kuku yang panjang berwarna hitam berada di pundakku. Tepat aku ingin berbalik arah. Oh my, oi. Jadi oi di pundaknya dia itu entah kanan apa kiri ya. Ada tangan dengan kuku yang panjang berwarna hitam. Oi. Kebayangkan, oi. Berarti hantunya tuh clue-nya seperti itu. Ciri-cirinya tangan panjang, tangan dengan kuku yang panjang berwarna hitam. Tuh kira-kira hantu apa, oi? Dan karena hal tersebut membuat aku bergegas tanpa berbalik arah, langsung naik ke atas kasur sambil menutupi seluruh badanku dengan selimut. Oh tidak, sepertinya suasana horor itu sudah pindah ke dalam kamarku. Kataku sambil menutupi kepalaku dengan bantal. Mencoba untuk tidur dengan segera mungkin, tapi ternyata tidak bisa. Tangan dengan kuku hitam itu terus berbayang di kepalaku, hingga aku sadar jika selimutku ada yang menarik. Oh my, oi, terus aja oi digangguin nih. Bahkan ketika dia mau nyalain lampu, mau udahan kali ya, nontonnya kagak fokus nonton, tetapnya digangguin, oi. Oh my, oi, sumpah kebayang banget kan, oi, di kamar sendirian lampu mati gitu, terus digangguin sama hantu. Duh. Berkali-kali aku menarik selimutku, tapi tetap saja selimut itu ditariknya. Jadi kayak tarik ulur gitu, oi, sama hantu gitu ya. Udah kayak lomba aja ya tarik ulur ya. Aku yang penasaran kemudian mulai melihat ke arah hantu itu ya, untuk tahu siapa yang menarik selimutku. Meski itu sudah pasti bukanlah anggota keluargaku atau manusia. Kemudian terlihat sosok yang tak jelas di kegelapan kamarku yang berdiri tersenyum ke arahku dengan rambut yang panjang hingga ke lantai. Oh my, oi. Ini gelap-gelap mungkin kayak samar-samar gitu kan, oi. Kan ada cahaya dari laptop gitu ya. Jadi kayak samar-samar terus nampak sosok yang rambutnya panjang sampai ke bawah terurai, mungkin maksudnya ke bawah gitu, terus sambil tersenyum. Oh my, oi, sambil tersenyum, oi. Aduh, gue sih merinding banget nih, oi. Aduh, rambut panjang terurai, mungkin sejenis Mbak Kun kali ya. Sejenis tapi kagak tahu nih juga ya. Mungkin buat kalian yang tahu hantunya apa, komen di bawah. Sosok itu pun kemudian menghilang ketika aku mulai beranjak berdiri untuk segera pergi ke kamar ibuku. Hingga akhirnya aku berhasil menyalakan lampu di kamarku dan dengan segera aku pun kembali tidur tanpa melanjutkan film horor itu. Dan begitulah ceritanya. Oh my, oi, dia digangguin oi sama hantu pas lagi nonton film horor gitu. Nah, kebayang gitu ya di kamar sendirian terus gelap nonton film horor malam hari pula. Makin apa ya, menguji adrenalin tuh kan, oh ya. Nah, hantunya langsung digangguin sama hantunya, bukan sama filmnya, oh, tapi digangguin langsung sama hantunya tuh. Makin serem tuh, udah kayak bener-bener masuk ke dalam film horor gitu, benar, oh. Oke, sampai di sini aja. Buat kalian semua yang suka film horor, bacain aja di Baca Cerita. Oke, gue sih bakal balik lagi di konten bacot lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Aduh, gue sih ditakut nih mau ngelanjutin yang horor-horor gitu, tapi jangan takut dah. Orang dia aja takut sama Gusti.